Bagaimana Bapak Dirjen kita sudah menggaungkan 3 kunci sukses pemasarakatan plus back to basic. Itu negatif atau pelanggaran narkoba sejauh kami memimpin tidak ada ya Mbak ya, belum ada laporan. Jadi memang kami secara bersinergi dengan teman-teman petugas lapas narkotika itu tentu dalam setiap kesempatan, setiap hari kami melakukan apel pagi tentu memberikan penguatan. Alhamdulillah sudah 5 bulan berjalan, kami sudah menjalin sinergitas baik dengan instansi terkait, stakeholder maupun ya media, rekan-rekan media kita udah banyak kenal dan bermitra. Termasuk juga ya mohon maaf karena kultur Madura ini sangat erat lekat dengan pondok pesantren, dengan kiai, alhamdulillah silaturahmi dengan kiai-kiai di Madura juga sudah terjalin dengan baik. Mereka juga mempunyai hak dan mereka juga mempunyai kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus imbang. Nah, diantaranya hak mereka ya tentu hak mendapatkan layanan kesehatan. Bahwa ketika mereka sakit ya kita harus care. Kita harus quick respon, cepat melayani mereka. Jangan sampai mereka mengalami kesakitan yang luar biasa sampai akhirnya tidak tertolong. Karena mereka juga punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Spesial sekali hari ini sudah berada di studio kita. Tentu Tretan bertanya-tanya siapakah tamu kita. Nah, tamu kita di sebelah kanan saya perkenalkan pada Tretan Klik Madura ada Bapak Edi Junaidi, AMDIP Esos MSI, sebagai PLT Kalapas 2A Narkotika Pamekasan. Betul? Betul. Kayaknya saya sudah hafal. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak Sari. Pagi ini. Siap. Sehat ya? Siap, aktivitasnya luar biasa ya? Luar biasa hari ini padat. Padat, karena beliau ini PLT Kalapas Narkotika 2A Pamekasan, tapi juga sekaligus sebagai definitifnya di Lapas kelas 1 Surabaya. Ya. Termasuk orang baru ya, karena baru beberapa bulan di Pamekasan. 5 bulan. 5 bulan dan bukan asli Madura. Bukan asli Madura. Tapi bisa bicara Madura. Bisa, Enki atau Ren. Tapi sepertinya kita nggak dalam rangka bicara bahasa Madura. Pak Edi, selamat datang di Studio Klik Madura. Inilah dia studio kita, dan pada Tretan kita akan mengedukasi apapun seputar perbincangan kita. Tentunya kalau kita bicara di Studio Klik Madura dengan Kalapas, tentu kita bicara tentang bagaimana narapidana, tentang persoalan di lapas narkotika itu sendiri. Karena lapas narkotika ini termasuk lapas yang spesial ya. Karena dikhususkan untuk persoalan apapun yang berhubungan dengan narkotika. Ya, Bapak, kalau beberapa kali pernah kita Sari mengadakan podcast dengan Kalapas sebelumnya, yaitu tepatnya Pak Sohibur Rahman pada saat itu. Dan kita tahu sendiri bahwa semua masyarakat tahu bagaimana SOP di lapas narkotika sendiri. Sebegitu ketatnya, baik itu SOP untuk petugas, pengunjung, maupun Kalapas itu sendiri, ataupun siapapun yang berkunjung ke lapas. Sejauh ini apakah SOP itu tetap dijalankan sebagaimana mestinya, Bapak? Siap. Baik, terima kasih Mbak Sari. Jadi SOP itu adalah standar operasional prosedur yang memang harus dilaksanakan di seluruh lapas di Indonesia ya, karena SOP itu kan dibangun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, khusus di Lapas Narkotika Pamekasan, alhamdulillah kami tetap melaksanakan SOP itu masih dengan konsisten. Karena memang apalagi di Lapas Narkotika Pamekasan ini kultur kerja yang dibangun itu sudah baik. Jadi sebenarnya kerjaan saya tuh ringan. Karena hanya meneruskan, sistemnya sudah berjalan sistem sudah terbangun dengan baik. Jadi alangkah malangnya ketika justru sistem yang sudah baik malah hancur gara-gara pimpinan yang melanjutkan tidak bisa melaksanakan dengan baik. Ya, tidak melaksanakan dengan baik. Bahkan seharusnya syukur-syukur harus lebih baik. Harus lebih baik ya kultur yang dibangun. Kalau kita bicara SOP tadi yang Bapak sampaikan, sistemnya sudah berjalan. Kalau
melihat dari sistem yang pernah disampaikan begitu ketatnya, sehingga rasa-rasanya untuk ada pelanggaran itu minim sekali, atau mungkin barangkali tidak ada dengan sebegitu ketatnya, tapi stigma negatif di luar masih saja tidak bisa kita tepis. Bahwa di lapas narkotika sekalipun isu-isu peredaran barang haram itu masih ada. Bagaimana Bapak menepis persoalan ini? Ya, gini Mbak, jadi kalau saya berbicara secara umum, lapas secara umum mungkin tidak tepat karena saya sebagai pelaksana di lapangan. Khusus untuk kelas 2 narkotika dong. Khusus untuk lapas kelas 2 narkotika, ya alhamdulillah tadi dengan kita menerapkan SOP dengan baik, terus membangun komitmen kepada seluruh petugas untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran. Ya alhamdulillah sejauh ini isu yang beredar di media baik online maupun media cetak maupun media elektronik, sejauh 5 bulan saya memimpin lapas narkotika, alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada isu-isu yang negatif lah, alhamdulillah. Kalau kita sempat melihat juga di sejumlah media bagaimana begitu ketatnya sampai bisa mendeteksi walaupun diselipkan di tempat yang terkecil sekalipun. Tapi kenyataannya kita tahu tidak bisa dipungkiri Pak Edi, beberapa bulan yang lalu kita masih bisa menyaksikan beberapa barang haram itu walaupun tidak di kelas 2A narkotika. Barang haram itu masih beredar di lapas, ditemukan dengan adanya penggeledahan, kemudian ditemukan sejumlah barang bukti. Pak Edi, kalau kita bicara persoalan itu, ini dipicu oleh sistem yang error kah atau human error kah? Kalau kita bicara keseluruhan sampling di beberapa lapas. Sebenarnya kalau bicara sistem, saya kira sudah dibangun dengan baik, Pak, ya. Bahwa sistem itu memang sudah ideal, bahwa bagaimana Bapak Dirjen kita sudah menggaungkan 3 kunci sukses pemasyarakatan plus back to basic. Yang pertama adalah deteksi dini, bagaimana UPT pemasyarakatan itu betul-betul harus mampu mendeteksi lapasnya, jangan sampai muncul kejadian baru bergerak gitu. Jadi harus kita pencegahan. Nah yang kedua adalah pemberantasan narkoba dengan menerapkan zero halinar. Zero halinar itu HP, bersih HP, zero pungli, zero narkoba di lapas, dan sinergi dengan seluruh aparatur penegak hukum maupun stakeholder di mana yang menjadi mitra kerja kita. Plus back to basic adalah kembali ke rule, ke aturan kita. Jadi sistem sudah dibangun dengan baik. Apa yang terjadi di lapangan menurut saya masih banyaknya isu negatif, ditemukannya peredaran narkoba. Masih ditemukannya, artinya bukan isu, sudah ditemukan. Sudah ditemukan peredaran narkoba, ada di dalam, pengendalian narkoba di dalam lapas. Jadi ya secara umum menurut kami, human error. Human error itu tidak hanya di petugas, tapi memang ada godaan dari warga binaan yang notabene mereka itu kebanyakan kan pelaku narkoba, mulai dari kurir, pemakai, bandar yang ada di dalam lapas. Mereka itu di dalam lapas juga menginginkan kebebasan sebagaimana mereka ada di luar lapas. Sehingga bagaimana caranya para pelaku narkoba ini menggoda SDM atau petugas-petugas di lapas untuk tergiur ya? Tergiur. Kalau kita bicara tadi Pak, yang perlu digarisbawahi adalah yang disampaikan oleh Pak Edi tadi adalah human error. Ada kemungkinan human error. Nah ini kita tahu bahwa di Pamekasan sendiri, lapas 2A narkotika bukan lapas besar ya, satu-satunya di Madura barangkali. Lapas 2A. Antisipasi untuk tidak terjadi di lapas 2A itu seperti apa? Apa yang Pak Edi lakukan untuk mengantisipasi itu? Kalau sistem sudah nggak mungkin. Ini human error kan artinya berhadapan dengan orang. Apa yang dilakukan Pak Edi untuk antisipasi itu? Sejauh ini memang isu negatif atau pelanggaran narkoba sejauh kami memimpin tidak ada ya Mbak ya. Belum ada laporan. Jadi memang kami secara bersinergi dengan teman-teman petugas lapas narkotika itu
tentu dalam setiap kesempatan, setiap hari kami melakukan apel pagi tentu memberikan penguatan. Selain penguatan secara formal maupun non-formal. Non-formal ya, dengan mengajak teman-teman mungkin goes, terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang kira-kira memperkuat teamwork. Iya, betul. Ya, sehingga karena tidak bekerja sendiri ya, kita kan nggak kerja sendiri gitu. Kita dibantu oleh struktural, juga oleh seluruh pegawai. Sehingga dengan saya peduli dengan teman-teman, insya Allah itu membuat teman-teman menjadi sungkan atau segan kalau dia baru melanggar. Karena ketika dia akan melanggar, dia akan berhadapan dengan saya gitu kan. Berhadapan dengan kami yang kalau sudah berhadapan dengan kami tentu akan ada tindak lanjut yang lebih jauh, mungkin akan ada pemeriksaan. Artinya walaupun tidak sungkan pada pekerjaan, tapi memang sungkan pada Bapak. Ketika paling tidak sungkan dengan pimpinan gitu kan. Bukan karena takut dengan tapi segan untuk melanggar gitu, Mbak. Nah, itu yang perlu dibangun hubungan emosional antara pimpinan dengan petugas. Ya, memang kami bukan malaikat yang sempurna tapi gitu kan. Antisipasi itu dilakukan dengan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di level bawah, memang harus dibangun komitmen dan hubungan emosional yang positif. Artinya sama-sama saling menjaga. Stigma Stigma negatif ini yang terbangun di masyarakat bukan cuma tanggung jawab Pak Kalapas. Betul. Tapi juga tanggung jawab tim. semua. Oke, luar biasa sekali. Artinya sistem terbangun dan juga di internal untuk mengurangi human error juga harus dibangun. Betul. Oke, Pak Edi. Ya, apa? Dan satu hal lagi, Mbak, bahwa kita hidup di masyarakat, apalagi di kota Pamekasan ini kan bukan lapas ansih, tapi kita juga hidup dengan instansi lain. Betul. Kita hidup dengan masyarakat di luar. Alhamdulillah sudah 5 bulan berjalan, kami sudah menjalin sinergitas baik dengan instansi terkait, stakeholder maupun media. Rekan-rekan media kita udah banyak kenal dan bermitra. Termasuk juga mohon maaf karena kultur Madura ini sangat erat lekat dengan pondok pesantren, dengan kiai. Alhamdulillah silaturahmi dengan kiai-kiai di Madura juga sudah terjalin dengan baik. Artinya semuanya dirangkul untuk menjadikan lapas narkotika 2A ini benar-benar bersih gitu ya. Baik, Bapak Edi, kalau tadi bicara kemungkinan untuk menepis isu negatif, stigma negatif terkait peredaran barang haram ini masih ada di lapas kelas 2A. Tentu kita juga tidak akan menafikan bagaimana upaya-upaya untuk narapidana itu WP itu juga WBP warga binaan warga binaan itu juga mendapatkan pelayanan yang baik oleh napas sendiri. Apa yang dilakukan Pak Edi untuk warga binaan sejauh ini? Memang untuk menciptakan lapas yang aman, kondusif dan tertib, tidak lepas bahwa kita harus membangun hak dan kewajiban mereka. Jadi WBP itu, warga binaan itu, mereka juga mempunyai hak dan mereka juga mempunyai kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus imbang. Nah, diantaranya hak mereka tentu hak mendapatkan layanan kesehatan. Bahwa ketika mereka sakit kita harus care, kita harus quick respon, cepat melayani mereka. Jangan sampai mereka mengalami kesakitan yang luar biasa sampai akhirnya tidak tertolong. Karena mereka juga punya hak. Mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang pasti mereka mendapatkan layanan makan sehari-hari. Jadi mereka secara gratis menerima pelayanan makan pagi, siang dan malam sesuai dengan menu yang sudah diatur. Nah, kemudian layanan kesehatan, layanan jasmani, rohani. Mereka juga tiap hari kita suruh senam karena kan kalau udah sakit repot kita. Sebelum datang sakitnya mereka kita biasakan mereka untuk mempunyai pola hidup sehat dengan senam pagi, dengan berolahraga, menyiapkan sarana prasarana olahraga. Ada meja pingpong, ada lapangan voli, ada lapangan bola, termasuk juga karena kadang di masyarakat tuh mereka seneng karambol, di blok-blok kita siapkan karambol, Mbak. Termasuk juga layanan membaca. Ada di antara mereka yang senang membaca, kita siapkan perpustakaan. Dan kemarin kami sudah membuat satu inovasi untuk mendekatkan buku kepada warga binaan. Sebelumnya itu, sebelum saya datang, perpustakaan itu ada di satu
titik yaitu di Blok D. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah buat rak-rak buku di masing-masing blok, dan di setiap rak buku itu udah kita siapkan buku-buku bacaan supaya mereka juga bisa menambah pengetahuan melalui membaca. Tidak hanya pelayanan tentu Pak Edi, kegiatan-kegiatan yang itu nantinya berdampak bagi napi. Ini tentu napi tidak berharap akan ditampung selamanya di lapas narkotika kan. Ada kemungkinan suatu saat mereka nanti akan lolos, maksudnya keluar dari lapas narkotika sendiri. Sejauh ini apa kegiatan yang bisa berdampak pada mereka? Ada 2 kegiatan yang belum saya sampaikan tadi. Pertama, pembinaan pelatihan kemandirian. Jadi melalui pelatihan kemandirian ini mereka diberikan keterampilan berupa skill. Skill misalnya dia, kebetulan di lapas narkotika ada keterampilan bakery. Narapidana membuat roti. Jadi dan rotinya itu langsung dijual ke masyarakat. Ada yang ke masyarakat dan di kantin-kantin di lapas, Mbak. Jadi langsung dikonsumsi oleh itu. Kemudian pelatihan skill misalnya berbentuk perkayuan, pertukangan, pengelasan, terus membuat kayak souvenir. Jadi mereka siap gitu ya? Ya, kita berikan bekal keterampilan. Nah, kemudian juga ya selain itu kita ada satu program rehabilitasi pemasyarakatan, Mbak. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan menerapkan metode TC, Therapeutic Community. Jadi bagaimana dalam program rehab ini tujuannya adalah merubah pola hidup di mana yang sebelumnya pola hidup mereka mengarah pada pola hidup yang ketergantungan narkoba menjadi pola hidup yang sehat melalui program rehabilitasi pemasyarakatan. Kalau dulu namanya Rehabsos, rehabilitasi sosial. Tentu kalau kita bicara berbagai upaya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang diupayakan oleh Pak Edi di dalam lapas sendiri, tentu kita tidak menafikan bahwa akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WB. Apa yang dilakukan oleh Kalapas sendiri? Yang namanya manusia, Mbak, bergaul, bersosialisasi dalam sebuah wadah, wajar terjadi gesekan, terjadi konflik. Namun alhamdulillah sejauh ini kalaupun tuh ada konflik kecil, artinya antar personal, misalnya karena ya mungkin ada ketersinggungan antara si A dan si B, kemudian terjadi perkelahian, tapi tidak sampai fatal. Nah, biasanya ketika terjadi konflik, biasa kita melakukan pengamanan terlebih dahulu, Mbak. Kita amankan, ditaruh di sel supaya untuk menenangkan supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar. Takutnya kan nanti ada temennya yang nggak terima, akhirnya terjadi konflik yang lebih besar antar kelompok yang tadinya antar individu. Dan itu tentu tidak sesuai sama jumlah pengawal. Betul, petugasnya nggak balance, nggak imbang dengan petugas kita. Nah, makanya pengamanan yang pertama adalah mengamankan mereka di isolasi dulu. Setelah isolasi, tenang, udah dipastikan ini konflik individu, baru besoknya dilakukan pemeriksaan apa yang terjadi. Kalau bisa didamaikan, dimediasi, damai. Tapi kalau tidak, ya tentu pelaku utamanya yang akan kita beri sanksi berupa strap sel atau isolasi itu, Mbak. Artinya itu sudah diantisipasi dan itu memang sudah diatur dalam Permenkumham bahwa bagi narapidana yang melanggar tata tertib ada yang namanya hukuman, sanksi atau punishment. Ya, betul. Baik Pak Edi, kalau tadi apa yang sudah disampaikan Pak Edi sudah cukup lengkap sekali bagaimana prosedur di lapas, pengamanan dan juga upaya antisipasi untuk ada pelanggaran apapun sekecil apapun di lapas. Pak, ini tentunya apa yang disampaikan Pak Edi tidak bisa merubah sedemikian rupa stigma negatif terkait lapas dimanapun itu. Tidak hanya lapas narkotika, lapas umum juga. Barangkali ada closing statement dari Pak Edi sendiri terkait bagaimana performa lapas ke depan di bawah pimpinan Pak Edi, khususnya di lapas kelas 2A narkotika. Ya, kalau bicara dunia pemasyarakatan, Mbak, sebenarnya menurut hemat kami itu bahwa bukan hanya peran dari petugas pemasyarakatan, Mbak. Jadi memang ada
untuk membuat narapidana atau mantan narapidana itu bisa menjadi warga negara yang baik, ini perlu peranan dari masyarakat juga, ya. Pemerintah, betul, dan keluarga. Keluarga yang terdekat adalah keluarga. Karena sebaik-baiknya pembinaan di dalam lapas, pada akhirnya mereka akan kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, dan kembali ke pemerintah. Betul. Nah, di mana peran keluarga? Mereka harus bisa menerima kembali keluarganya yang kemarin sempat ada di dalam lapas. Mereka harus kembali dulu, karena apa? Tempat pulang yang paling baik bagi mantan narapidana adalah keluarganya. Nah, ketika dia sudah diterima di keluarga, dia akan mempunyai ketenangan batin. Nah, setelah tenang batin, dia ingin keluar dari rumah. Ini dibutuhkan peran masyarakat yang bisa welcome atau menerima kembali keberadaan si mantan narapidana ini. Nah, ketika masyarakat sudah menerima, kemudian dia perlu pekerjaan. Nah, ketika di sini juga ada peran pemerintah, gimana pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja bagi mantan-mantan narapidana. Sehingga mereka tidak ada bedanya dengan masyarakat lainnya. Jadi sebagus-bagusnya pembinaan di lapas, mereka nanti akan kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Jadi perlunya sinergitas atau kepedulian dari stakeholder yang lain untuk membantu kembalinya si mantan narapidana ini. Baik Pak Edi, terima kasih Pak Edi, luar biasa sekali Pak Edi. Selamat bertugas tentunya. Terima kasih Mbak Sari. Narkotika Pamekasan, kami percayakan seluruh sistem yang baik akan dibangun di lapas kelas 2A narkotika, dan ini nantinya berimbas pada stigma-stigma yang positif di luar pada masyarakat terkait dengan kinerja lapas narkotika. Terima kasih Tretan sudah menonton program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura bersama Kalapas kelas 2A Narkotika Pamekasan. Kita akan ketemu lagi dalam program Ngulik, tentunya dengan narasumber yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Saya Sari Pulati dan Pak Edi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.